Halo para pengangguran yang masih suka ngerental PS dan mainin PES bersama teman karena lebih gacor daripada Abah Zeus. Kali ini saya akan ngelanjutin alur cerita The Last of Us episode 2. Tempat dimana para manusia berubah jadi beringas nan ganas karena terjangkit jamur Mamisuka yang asalnya dari Indonesia. Tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ke ceritanya. Jadi ceritanya kita flashback bentar ke tahun 2003 di Jakarta, di mana ada seorang perwira yang sedang mencari seorang wanita di warung Padang yang bernama Ratna. Tanpa berkata-kata mereka membawa Bu Ratna ke mobil dan menanyainya, apakah benar anti ini seorang profesor UI? Benar Pak, ada perlu apa? Ijazah saya asli kok, bukan hasil nembak. Kami tidak mempermasalahkan itu. Ibu Ratna dibawa ke sebuah tempat penelitian yang dijaga ketat oleh tentara dan ia pun dipersilakan untuk meneliti suatu objek yang mereka siapkan. Tanpa membutuhkan waktu lama, Ibu Ratna memastikan itu adalah jamur Super Mario bernama Cordyceps. Ibu Ratna heran mengapa mereka sepertinya pada waspada hingga area sekitar dijaga oleh tentara. Sang perwira pun berbicara bahwa jamur itu kami temukan dari manusia. Ibu Ratna ngebantah itu semua karena jamur ini tidak bisa bertahan di manusia dan cuma di serangga. Saya tidak bisa bertahan pada manusia. Karena gak bakal menang melawan adu bacot ibu-ibu, sang perwira pun langsung mempersilahkan Ibu Ratna untuk memeriksa seorang jasad wanita. Hingga ia menemukan bekas gigitan di kakinya dan yang mengejutkannya, ya, ternyata di mulut wanita ini terdapat jamur Cordyceps yang bisa bertahan di tubuh manusia. Ibu Ratna pun terkaget-kaget dan menanyakan apa yang terjadi kepada perwira. Yang ternyata ada seseorang pekerja di pabrik tepung yang tiba-tiba beringas dan menggigit 3 orang. Hingga para polisi harus menembak orang tersebut. Tapi 3 orang yang tergigit tadi malah ikut kesurupan. Dan keungkap juga si perwira membawa Bu Ratna ke sini supaya ia bisa membuat vaksin atau apalah demi mencegah ini. Tapi Ibu Ratna mengatakan bahwa gak ada vaksin untuk ini. Karena Gus Samsudin belum ada di timeline ini, akhirnya mereka memusnahkan semua orang yang terjangkit. Mulailah pengoboman. Tidak ada obat. Dan itulah asal mula wabah ini yang asalnya dari +62. Wah, ternyata bukan para pejabat korup ya yang menghancurkan Wakanda, tapi tepung Mamisuka lah penyebabnya. Apakah Depok juga masih baik-baik aja? Kita kembali ke masa sekarang, di mana Ellie yang sudah terbangun setelah melewati benteng Takeshi Pedra yang harus disambut dengan todongan senjata. Si Joel masih waspada karena belum percaya si Ellie kebal dengan wabah ini. Namun si Ellie menjelaskan bahwa si Marlin pun menemukannya dalam kondisi tergigit, tapi ia tidak menembaknya dan memilih mengkarantina dirinya. She found me after I was bitten. And she didn't shoot you. Clear to 10 and hold out my hand and then keep it steady. But you know, I think we're really... Habis itu si Ellie pun mau buang hajat. Oh, funny. Di sela itu ada peradu bacotan antara si Joel dan si Tess. Yang si Tess percaya bahwa si Ellie punya ilmu kebal, sementara si Joel yang udah melewati manis pahit asam gurih kehidupan pun tak percaya dan mengajak si Tess untuk kembali. It doesn't matter. It's gonna happen sooner. If we take her back to the QZ, someone's gonna notice her arm. Namun yang pasti pria tidak akan pernah menang adu bacot dengan wanita. Hingga si Ali kembali dan mereka pun lunch bareng sebelum melanjutkan perjalanan. Si Tess yang melihat si Ali yang makan daging pun mulai beranggapan bahwa si Ali berharga bagi kelompok FF. Dan menanyakan mengapa ia sangat berharga bagi mereka. Karena terus dipaksa si Ali pun buka suara bahwa ia akan dijadikan vaksin. West with doctors.
Mendengar kata vaksin, si Joel sudah muak karena udah banyak vaksin kayak vaksin booster 1-12 tapi gak ada yang guna. Vaccines, miracle cures, none of it works ever. Namun si Tess meyakinkan lagi si Joel untuk percaya hingga mereka pun melanjutkan perjalanan. It's like a f***ed up moon. Si Tess dan si Ali berbincang-bincang soal mengapa si Ali tercupang oleh para zombie. Ya, karena si Ali masuk ke sebuah gedung yang ditutup oleh Pedra. Si Joel dan si Tess tercengang akan kegebealkaan si Ali yang masih 14 tahun. Gak hanya itu, si Ali juga tahu jenis-jenis para zombie ini. Hingga mereka mendengar suara Kang Bakso, tahulah kelanjutannya apa. Ones with split open heads that see in the dark like bats. Yang membuat mereka masuk gedung bekas hotel yang penuh air comberan. Si Ellie yang lahir setelah wabah ini pun katro karena gak pernah merasakan apa itu oyo hingga... Yes, sir. I would like your finest sweet, please. Ya, mereka terkejut melihat ada tulang manusia. Beberapa saat kemudian mereka menemukan jalan buntung karena pintu gedung terkunci. Yang akhirnya si Tesla yang akan mencoba membukanya. Di sela itu si Ali dan si Joel yang masih malu-malu kucing mulai berbicara. Dengan si Ali bertanya berapa lama zombie tersebut bertahan. Si Joel pun menjelaskan bahwa umur makhluk tersebut tidak menentu. Bahkan ada yang sampai 20 tahun. How long do infected live? But there's others been walking around about 20 years. Si Tess pun akhirnya bisa membuka jalan, tapi dengan muka yang suram karena jalan mereka terhalang oleh komplotan zombie yang makin banyak. Sembari si Tess memberi pelajaran IPA ke si Ellie bahwa jamur tersebut saling terkoneksi dengan jamur yang terdapat di dalam tanah. You step on a patch of cordyceps in one place, and you long fibers like wires, some of them stretching over a mile. Jadi, jikalau kita menginjak jamur yang masih aktif, kemungkinan besar para jomblo ini bisa mengetahuinya. Karena jalan mereka terhalang, mereka pun mencari jalan lainnya. Singkatnya, mereka pun pergi ke sebuah museum karena di atas sana terdapat jalan. Mereka pun tak lupa mengeceknya terlebih dahulu. Yang untungnya jamur di sini udah pada mati hingga mereka pun masuk. Namun, Well, there's a way across from the top floor. It's bone dry. Oh shit. ya, terdapat seonggok jasad yang masih fresh. Si Joel dan si Tess yang melihat itu pun sadar bahwa ada bahaya yang akan mengintai dan menyuruh si Ali untuk diam tak berbicara. Mereka dengan hati-hati terus melangkah, namun... ya, mereka hampir tertimpa reruntuhan di sana. Namun karena suara itu juga memancing zombie tunanetra yang disebut clicker yang membuat mereka berusaha mengendap-endap, tapi... Yang untungnya mereka masih bisa selamat dengan si Ali yang tercupang lagi. Mereka pun pergi keluar dan menyuruh si Ali untuk pergi duluan. Sementara si Joel berusaha membantu si Tess yang terkilir. Perjalanan mereka akhirnya hampir sampai karena bisa melihat markas FF. Karena gak mau kemalaman, mereka terus melanjutkan perjalanan. Hingga mereka sampai di markas FF. Namun mereka sadar ada yang aneh dan berusaha masuk ke dalam. Yang benar aja para anggota FF udah terkenokan dan salah satunya juga udah terjangkit. Melihat itu si Tess pun kesal dan mencari petunjuk agar bisa membawa si Ellie ke mereka. We're going home. This is not my home.
Melihat si Tess yang amuk-amukan, mereka mulai curiga bahwa si Tess terjangkit. Dan benar saja, si Tess tercupang karena kejadian tadi. Si Tess yang bentar lagi didialet sutradara pun meminta ke si Joel untuk membawa si Ellie ke tempat si Frankie dan si Bill dan berjanji akan menjaganya. Namun... ya, anggota FF yang terjangkit berusaha menyerang mereka, namun berhasil di-jumpsuit oleh si Joel. Tapi tangan si zombie ini malah menyentuh tanah hingga membuat para zombie lainnya tahu keberadaan mereka. Karena gak ada waktu lagi, si Tess menyuruh mereka pergi, sementara dirinya akan jadi tumbal dengan cara meledakkan diri bersama dengan zombie. Say who you can say. We're not leaving her! Dan begitulah akhir dari The Last of Us episode 2 dengan si Joel dan si Ellie yang melanjutkan perjalanan tanpa si Tess yang udah di lockout sutradara. Perjalanan mereka masih panjang karena ada beberapa episode yang akan dibahas minggu depan.